Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Oda MotoGP. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa rasanya berduel dengan Valentino Rossi. Ini kata Maverick Viñales. Pembalap Monster Energy Yamaha Maverick Viñales berhasil finish di posisi kedua saat bertarung di MotoGP Andalusia akhir pekan lalu. Digelar di sirkuit Jerez, cuaca ekstrim membuat perjuangan pembalap berjuluk Top Gun ini tentu tidak mudah. Yang semakin membuatnya sulit adalah dia harus berhadapan dengan sang senior di Monster Energy Yamaha dan MotoGP, Valentino Rossi. Menurutnya dengan cuaca panas ekstrim ditambah bertarung dengan Rossi membuatnya tidak bisa bernapas. Bahkan Viñales kesulitan menyalip Rossi hingga saat balapan menyiksakan 5 lap lagi dia berhasil membuka celah untuk membalap. Dalam balapan kali ini sangat susah bernapas. Pertama, saya mencoba bernapas saat mencoba membalap Fabio di awal lap. Namun sayang saya melebar di tikungan 13 dan Pale menyusul saya. Aku tak bisa melakukan apa-apa terutama saat merasakan bahwa napas motor lain saya benar-benar menderita. Aku tak bisa bernapas, aku kesusahan. Meski di MotoGP Spanyol dan MotoGP Andalusia dia selalu gagal mengincar kemenangan, namun dia tetap bangga dengan hasil 40 poin yang diraih dari 2 balapan. Saya tak melewatkan kesempatan ini. 40 poin bukanlah jarak yang jauh untuk memuncak sementara. Lanjut ke berita selanjutnya guys. Perasaan ayah Valentino Rossi melihat anaknya naik podium pada MotoGP Andalusia. Ayah Valentino Rossi, Graziano, tidak bisa menutupi rasa bahagianya setelah sang anak naik podium pada MotoGP Andalusia. Valentino Rossi meraih hasil apik pada MotoGP Andalusia setelah mendapat setelan motor balapan Yamaha YZR M1 yang diinginkan. Pembalap asal Italia itu berhasil menempati podium ketiga setelah melahap 25 lap di sirkuit Jerez, Spanyol hari Minggu tanggal 26 bulan 7 2020. Rossi menyelesaikan balapan di belakang Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT dan rekan di Monster Energy Yamaha Maverick Viñales. Bagi Rossi, hasil pada MotoGP Andalusia itu mengakhiri puasa podiumnya selama lebih dari 1 tahun. Terakhir kali traktor finish di posisi ketiga besar adalah pada balapan MotoGP Amerika April 2019. Tak pelak pencapaian ini pun disambut gembira oleh ayah Valentino Rossi, Graziano. Melihatnya mendapatkan hasil tersebut menghasilkan emosi yang hebat. Merasakan yang sangat kuat terutama karena ia tidak terjadi dalam waktu yang lama. Setelah kebangkitan yang diperlihatkan, Graziano Rossi mengatakan putra kesayangannya itu akan mendapatkan target baru. Graziano yakin Rossi akan membuktikan diri bahwa dirinya bisa bersaing dengan Fabio Quartararo dan Maverick Viñales. Sekarang dia ingin membuktikan dia bisa lebih cepat daripada Quartararo dan Viñales yang mendahuluinya di garis finish. Posisi ketiga ini adalah titik awal. Memang benar bahwa setiap balapan punya hasil yang berbeda, tetapi paling sudah kembali lagi.
Rossi kini menduduki peringkat 6 klasemen MotoGP dengan koleksi 16 poin. Ia masih tertinggal dari Quartararo 50 poin dan Viñales 40 yang berada di peringkat 1 dan 2. Rossi kini bertolak ke sirkuit Brno di Republik Ceko untuk melakoni seri balap ketiga MotoGP Ceko pada 7-9 Agustus mendatang. Rossi memiliki rekor apik di Brno. Ia 5 kali memenangi balapan kelas utama di Brno, yaitu pada tahun 2001, 2003, 2005, 2008, dan 2009. Kemenangan pertama di Rossi di ajang MotoGP Grand Prix juga terjadi di Brno. Ternyata pada musim debut di kelas 125cc pada 1996. Ya, kita lanjut ke video selanjutnya. Musuh tambah 1, skuad Yamaha harus waspada di lanjut MotoGP 2020. Yamaha patut waspada meski sedang berada di atas angin karena hasil apik yang diraih Fabio Quartararo dan Maverick Viñales. Senyum lebar tampak di wajah personil Yamaha setelah mencapai besar para pembalap pada seri balap MotoGP Andalusia di sirkuit Jerez, Spanyol. Seluruh tangga podium berhasil dikuasai oleh pembalap mereka, termasuk Valentino Rossi, monster energi Yamaha yang sebelumnya mengalami kesulitan. Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT kembali mencetak kemenangan untuk memimpin klasemen MotoGP 2020 dengan koleksi poin maksimal yaitu 50. Maverick Viñales monster energi Yamaha juga lagi-lagi mengunci posisi kedua. Dia membayang-bayangi Quartararo dari peringkat kedua klasemen dengan raihan 40 poin. Tidak mengherankan jika Quartararo dan Viñales kemudian dijagokan sebagai kandidat juara MotoGP 2020. Namun bukan berarti perjuangan mereka bakal lebih mudah. Ujian besar akan dihadapi oleh skuad pabrikan Iwata pada 3 seri balap berikutnya, sebab 3 balapan tersebut berpotensi mengeksploitasi kekurangan mereka dalam top speed. Sirkuit Brno yang menjadi venue seri ketiga MotoGP Republik Ceka bakal membawa tantangan bagi Viñales dan kawan-kawan lewat skor terakhir yang penuh trek lurus dan menanjak. Yamaha juga tidak memiliki tradisi bagus di sirkuit Brno dalam 4 musim belakang. Sejak kemenangan Jorge Lorenzo pada 2015, tidak ada lagi rider Yamaha yang bisa melakukan salah satu sirkuit klasik di MotoGP tersebut. Daya mesin motor Yamaha YZR M1 akan semakin diuji pada 2 balapan berikutnya yang berlangsung di Red Bull Ring, Austria. Sudah bukan rahasia bahwa kecepatan tinggi menjadi senjata utama di lintasan balapan yang hanya memiliki 10 tikungan tersebut. Sejauh ini hanya pembalap Ducati yang bisa menang di Red Bull Ring. Andrea Dovizioso menjadi pembalap yang paling sering menang, yaitu 2 kali pada 2017 dan 2019. Pembalap andalan Repsol Honda Marc Marquez juga memiliki rekor apik dengan selalu naik podium di Red Bull Ring dalam 3 musim terakhir. Selain Ducati dan Honda, Marc Marquez, Yamaha juga harus mewaspadai penampilan dari pasukan pabrikan tuan rumah yaitu KTM. KTM tampak serius mempersiapkan penampilan mereka di Red Bull Ring dengan menggelar 2 tes privat. Tes privat pertama KTM di Red Bull Ring digelar pada Mei lalu.
yang diikuti juga oleh pembalap andalan mereka yaitu Pol Espargaro. Sementara tes privat selama 2 hari saja digelar baru-baru ini. Hal itu diketahui dari unggahan pembalap penguji mereka Dani Pedrosa di Instagram. Tes di Red Bull Ring, tes selama 2 hari sudah selesai, tulis Pedrosa dalam salah satu foto yang diunggahnya pada Selasa 28 bulan 7 2020 silam. KTM tidak hanya menggelar tes di Red Bull Ring aja. Sepekan sebelum MotoGP 2020 dimulai, Pedrosa juga menggeber motor KTM RC16 di Brno selama 2 hari. KTM mendapat istimewaan untuk melakukan tes privat seiring mungkin karena harus mereka sebagai tim konsesi di MotoGP. Ditambah dengan pengalaman panjang dari Pedrosa sebagai pembalap papan atas di MotoGP, KTM mengalami kemajuan cukup pesat dalam mengembangkan motor mereka. Dikutip dari laman resmi MotoGP, kemajuan sudah ditunjukkan KTM pada 2 balapan pertama di sirkuit Jerez yang notabene tidak begitu bersahabat bagi mereka. Pol Espargaro mengakhiri rangkaian balapan MotoGP Jerez dengan hasil finish di posisi ke-6 pada balapan MotoGP Spanyol dan posisi ke-7 pada balapan MotoGP Andalusia. Pembalap debut KTM Brad Binder juga tampil impresif dengan ritme balapannya yang mendekati Fabio Quartararo 1 menit 38 detik di MotoGP Andalusia meski gagal finish. Manajer Red Bull KTM Mick Leitner berharap Espargaro dan Binder bisa melanjutkan performa apik mereka pada balapan berikutnya. Kami bahagia, pembalap kami semuanya fit dan bisa pergi ke Brno tanpa masalah apapun, kata Mick Leitner dilansir bolasport.com dari KTM. Pol berada di posisi ke-5 klasemen sekarang dan kami melihat banyak motor yang mengalami masalah serius di kondisi ini, tetapi kami sanggup finish. Kami akan menganggap posisi ke-7 ini sebagai hasil yang positif dan kami bekerja keras untuk itu. Kami akan pergi ke Brno sambil mengharapkan pekan yang bagus ini. Ya, mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan kepada pemirsa. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah.